Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Saat ini Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan kembali hadir menyapa Anda bersama saya Elvina Rahma di Taman Rekreasi Sengkaling. Suasana baru, wajah baru. Hari ini kita bahas mengenai Pancasila dan juga hijrah. Apa relasi dan relevansinya untuk hari ini dan bagaimana kemudian kita bisa belajar dari Pancasila dan hijrah ini, karena di bulan Juni pemirsa, 1 Juni ya, adalah hari di mana Pancasila itu lahir dan ada momen 1 Muharram atau tahun baru Hijriah begitu. Sudah hadir di sebelah saya ada Pak Bambang Pariano, beliau adalah Ketua Yayasan Pusaka Kota Batu atau pengembangan usaha strategis advokasi kelestarian alam. Betul ngaten nggih Pak ya? Betul. Ya, kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ketemu lagi di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir. Di samping Pak Bambang ada Prof. Tobroni. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar UMM sekaligus dosen Fakultas Agama Islam UMM. Kita sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam, gimana Mbak? Sehat Prof, Alhamdulillah. Prof. Tobroni juga sehat? Alhamdulillah, karena wajahnya cerah hari ini. Kita mau bahas mengenai Pancasila dan hijrah ya. Relevansi Pancasila dengan spirit semangat hijrah seperti apa. Saya ingin pertama ke Prof. Tobroni untuk menjelaskan dulu fondasinya Prof. Kaitannya Pancasila dengan hijrah itu apa Prof? Baik, terima kasih Mbak El. Kalau kita merujuk pada sejarah, tadi sudah disinggung oleh Mbak El bahwa bulan Juni merupakan bulan Pancasila. Bahkan bukan hanya Juni ya, tapi saya kira juga sampai Juli dan Agustus. Kalau kita lihat dari aspek historisnya, Ya. bahwa pada tahun 1944, tepatnya pada tanggal 7 September 1944 itu Jepang itu menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya. Kemudian pada tanggal 29 April itu pemerintah Belanda dan tokoh-tokoh kemerdekaan membentuk namanya BPUPKI, ya. Dukuritsu Zumbi Kosakai, kalau salah bahasa Jepangnya itu. Yang tugasnya adalah untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni BPUPKI dalam sebuah rapatnya membahas tentang dasar-dasar negara. Dan pada waktu itu baik Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo dan juga Bung Karno itu mengusulkan ada lima dasar ya. Kemudian sepakat masing-masing mengusulkan 5 dan akhirnya Bung Karno mengusulkan nama atas dasar usul ahli bahasa, bukan Pancadharma tapi Pancasila. Sehingga istilah Pancasila kemudian dikenal lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian pada tanggal 22 Juni itu PPKI rapat dan melahirkan konsep Piagam Jakarta. Ya. Piagam Jakarta itu sebenarnya sama dengan Pancasila yang sekarang ini, cuma dalam sila yang pertama ditambah dengan 7 kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan Piagam Jakarta sudah disepakati oleh 9 anggota PPKI. Namun menjelang kemerdekaan, menjelang ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ada usulan dari utusan Indonesia Timur bahwa mereka keberatan dengan 7 kata itu. Dan akhirnya diadakan musyawarah
Dan alhamdulillah ada satu kesepakatan bahwa 7 kata itu dihilangkan dengan bahasa menjadi ketuhanan, tetapi ditambah dengan yang Maha Esa. Jadi kalau dalam Piagam Jakarta itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam Pancasila saya kira kita semua hafal ya, sila pertama, Mbak El hafal kan? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena sekarang ini banyak orang nggak hafal Pancasila. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pancasila itu di situ mengandung pandangan hidup bangsa Indonesia atau nilai-nilai ideal ya. Ya. Nilai-nilai ideal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia itu tercermin di dalam Pancasila itu sendiri. Karena itulah maka sebenarnya kita itu hijrah. Hijrah itu maknanya berpindah atau misalnya trans ya, trans location ya, jadi pindah lokasi dari suatu tempat ke tempat yang lain atau transmigrasi. Tapi juga pindah berarti transformasi ya. Jadi dari satu budaya, satu nilai tertentu kepada nilai yang baru. Atau juga transmobile atau transposisi ya. Pindah dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih baik. Nah sebenarnya hijrah itu kalau dalam konteks Pancasila itu adalah misalnya dari paganisme, animisme kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan itulah yang hendak dituju oleh bangsa ini. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebelum kita merdeka, kita berada dalam situasi penindasan, perbudakan, dan itu sangat tidak manusiawi dan tidak beradab. Karena itu maka keadilan yang berkeadaban, jadi itu adalah cita-cita ideal, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, sebelum bangsa Indonesia merdeka, itu kita berada dalam situasi pertikaian, penuh konflik dan pertikaian antar warga bangsa ini. Sehingga kita ingin bersatu, ingin bersaudara menjadi satu keluarga besar, yaitu bangsa Indonesia dengan istilah persatuan Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah sebelum Indonesia merdeka, kita ini berada dalam situasi otoritarianisme, ya, otoritarianisme penjajah maupun juga penguasa-penguasa lokal yang itu saya kira ada monarki absolut dan lain sebagainya, ya. Sehingga bangsa Indonesia mendambakan suasana demokrasi, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kemudian yang kelima adalah keadilan. Kita sebelumnya dalam situasi yang penuh dengan ketidakadilan, ya. Jadi kesenjangan ekonomi, kesenjangan hukum, keadilan hukum tidak tercipta dan sebagainya, maka bangsa Indonesia mendambakan keadilan sosial. Karena itulah maka sebenarnya Pancasila itu adalah dikatakan sebagai nilai-nilai luhur, kemudian kepribadian bangsa Indonesia yang ingin dituju. Kemudian juga merupakan filosofi bangsa Indonesia yang kita itu berhijrah menuju titik kulminasi yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu kita menuju sebagai dasar negara, tapi juga sebagai tujuan kita berbangsa dan bernegara.
Jadi relevansinya di situ Di situ. sebenarnya Pancasila antara hijrah atau spirit hijrah yang menuju lebih baik itu tadi, Prof. Iya, itu menuju kehidupan Ya, yang lebih baik. Pak Bambang melihatnya Pak Pancasila dan juga spirit hijrah ini kalau zaman dahulu dengan zaman sekarang Pak bedanya apa ya Pak relevansinya? Kalau dulu kan kemudian itu tadi ada penggantian kata-kata di silanya, ada perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, perjuangan bikin Pancasilanya proklamator dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kita lihat spirit hijrah yang sekarang dengan Pancasila atau dasar prinsip hidup kita apa Pak Bambang? Ya, terima kasih. Jadi tadi Profesor Tobro ini sudah menjelaskan dari perspektif maknawi, maknawi. Jadi Pancasila tidak sekedar rumusan itu, tetapi dari pemaknaannya lalu korelasi makna itu dengan spirit hijrah. Ya. Pancasila itu sebetulnya titik temu, ya, titik tumpu sekaligus titik tuju, gitu ya. Titik temu dari kondisi latar belakang sosiologis bangsa kita ini kan beragam dari perspektif agama, beragam dari suku, kedaerahan dan sebagainya, sehingga sebelum Indonesia merdeka itu penuh dengan primordial gitu ya. Nah, itu sehingga diketemukan dalam satu terutama sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Itu adalah tadi sehingga Profesor tadi menyinggung 7 kata dicoret tidak apa-apa. Kalau semula komitmennya syariat, sekarang jadi komitmen tauhid. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa berhijrah betul dari pemahaman mitologis yang paganis itu menjadi tauhid. Itu tugas kita. Itulah bagaimana menghijrahkan keyakinan yang semula ya anggap aja kalau bahasa agamanya syirik begitu ya, itu menjadi tauhid itu ternyata yang sila pertama ya. Sila kedua adalah yang semula itu penuh dengan potensi untuk bisa berkonflik, sekarang sudah menjadi saudara, sehingga ada istilah yang lebih itu karena uhwah watoniyah. Jadi satu si persatuan. Nah, itu dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu seterusnya bisa bermusyawarah melahirkan suatu hikmah yang pada titik akhirnya adalah terciptalah suatu keadilan sosial itu. Sehingga untuk mencapai itu maka titik temunya sudah ada di legalisasi tanggal 18 Agustus itu dengan disahkannya Undang-Undang 45. Di situ ada rumusan Pancasila. Lalu bagaimana ini menjadi titik tumpu untuk berangkat lebih jauh, untuk berhijrah. Nah, menuju pada cita-cita nasional. Saya kira itu. Sehingga sebetulnya Pancasila itu lahirnya juga hasil hijrah dari alam kolonialisme pada alam kebebasan. Tapi untuk mencapai terciptanya Pancasila itu juga harus berhijrah yang berkelanjutan. Oleh karena itu sebetulnya peringatan-peringatan itu tidak punya makna tanpa refleksi yang transformatif. Saya kira itu. Spirit hijrah juga zaman dahulu kalau kemudian kita lihat sejarahnya ya, dijajah oleh para penjajah dan kita menjadi merdeka, itu kan juga ada spirit hijrah di sana ya Pak Bambang ya, kalau kita lihat ya. Nah, kalau sekarang ini, di zaman sekarang ini, spirit hijrah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berrelevansi dengan Pancasila itu harus seperti apa sih? Usai jeda kita akan segera kembali ya, tetaplah bersama kami di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Kita bahas mengenai relevansi antara Pancasila dengan spirit hijrah yang sebelumnya kita sudah tahu makna dasarnya ya dari pembentukan Pancasila, kemudian spirit hijrah oleh Prof. Tobroni dan juga Pak Bambang tadi. Kita lanjutkan sekarang mengenai spirit hijrah dulu, Prof. Untuk kita tahu hijrah itu yang baik itu yang kayak apa sih, Prof? Kalau kita lihat di media sosial ya, perempuan sebelum berkerudung, kemudian pakai kerudung, nah itu udah berhijrah. Kemudian masyarakat Bapak Ibu, saya gitu ya, yang sebelumnya nggak ngaji, jadi ngaji, hadir di pengajian, sudah hijrah. Labelnya hijrah tuh semudah itukah atau seperti apa sebenarnya? Baik, saya kira kita perlu melihat dari aspek historisnya ya Mbak ya. Bahwa hijrah ini mengambil dari peristiwa Rasulullah, yaitu berpindah dari kota Makkah ke Yathrib pada waktu itu. Sebenarnya dari sisi kemajuan, Mekah lebih maju daripada Yathrib, ya. Karena Yathrib pada waktu itu adalah satu tempat yang kalau kita sebut sekarang ini tempat yang berbahaya. Karena Yathrib itu penuh konflik, kemudian banyak penyakit. Sehingga kalau orang datang ke Yathrib itu antara hidup dan mati. Jadi bapaknya Rasulullah yaitu Sayyid Abdullah itu pernah mengunjungi saudaranya di Madinah, Yathrib ya. Kemudian pulang wafat ya di tengah-tengah perjalanan antara Yathrib dan Makkah ya. Ya, intinya sebenarnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah dan mengalami kesulitan karena penolakan yang luar biasa dari penduduknya, kemudian beliau hijrah ke Yathrib. Dan dalam hijrah ke Yathrib ini Rasulullah mendapatkan sambutan yang baik dari penduduk Yathrib. Kemudian Rasulullah membangun Yathrib yang sebelumnya penuh konflik, kemudian menjadi daerah yang rawan secara politik maupun secara kesehatan, secara ekonomi. Kemudian berhasil dibangun menjadi kota yang metropolitan istilahnya itulah, atau disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota metropolitan. Artinya kita hijrah itu bukan hanya dalam rangka melarikan diri dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik, tidak, tapi menciptakan kebaikan di tempat yang baru. Jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu, Rasulullah menciptakan kebaikan di kota yang baru. Yang sebelumnya konflik menjadi damai. Yang sebelumnya rawan penyakit menjadi kota yang sehat. Yang sebelumnya menjadi kota yang tidak ramah menjadi kota yang ramah. Dan karena itulah maka spirit hijrah ini dijadikan oleh Umar bin Khattab pada waktu itu khalifah yang kedua menjadi nama tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ya, nah sebenarnya hijrah itu dari sisi itu maknanya adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Atau kalau bahasa kita ini transmigrasi atau translokasi, gitu ya. Itu dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Yang kedua adalah tadi Mbak El mengatakan orang dari kurang Islami menjadi Islami, misalnya gitu ya. Itu disebut sebagai hijrah. Ya. Jadi pengertian hijrah di sini itu bisa dalam pengertian transformasi. Ya. Jadi transformasi itu bisa bermakna melakukan perubahan kultural, ya, atau juga perubahan personal dari perilaku yang tidak mendapatkan ridho dari Allah kepada perilaku yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan yang dibenci oleh Allah kepada perbuatan yang
disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah dari perilaku molimo. Ya, misalnya gitu ya, Mbak ya. Molimo itu main, minum, maling, madat, madon. Ya. Molimo, ya. Jadi berjudi, minum minuman keras, kemudian mencuri, kemudian narkoba, dan juga seks bebas. Ya. Dari molimo ke mohlimo, ya. Maksudnya mohlimo itu menjauhi perkara yang lima itu tadi. Ya. Itu dari perkara yang dibenci oleh Allah kepada perkara yang disukai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bisa berarti makna atau spirit hijrah. Nah, dari hijrah juga berarti dari situasi kondisi yang tidak baik, ya. Jadi misalnya kita ini berusaha pada suatu bidang, tapi tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka kita harus hijrah, ya. Apakah hijrah tempat atau mungkin hijrah bidang usaha yang lebih baik dari yang sebelumnya. Artinya ketika kita itu mendapatkan kesulitan, ketika kita itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari pekerjaan kita, dari usaha kita, maka ada jalan keluar, yaitu hijrah. Karena dikatakan bahwa innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah menjanjikan kepada mereka derajat yang tinggi, ya. Kemudian dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini kalau kita lihat misalnya banyak misalnya ya petinggi-petinggi di Kota Batu atau Kota Malang ini, ya, biasanya juga orang-orang yang yang hijrah gitu ya. Yang hijrah artinya misal dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya itu, ya. Saya kira ini karena memang janji Allah seperti itu. Jadi beriman, berhijrah, kemudian berjuang, kemudian Allah akan menjanjikan kepada mereka derajat yang tinggi. Kemudian dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, inilah saya kira spirit hijrah, sehingga hijrah itu bukan hanya peristiwa keagamaan, ya, tapi juga peristiwa personal. Seorang individu berhijrah, sebuah bangsa berhijrah. Bangsa kita harus berhijrah dari bangsa yang terjajah, ya, kepada bangsa yang merdeka, yang berpancasila seperti yang tadi kita bicarakan. Ya. Ya, saya ingin kalau Pak Bambang mengomentari pernyataan dari Prof. Tobroni, kita menjadi bangsa yang berhijrah dari yang sebelumnya terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berpancasila. Kalau sekarang ini keadaannya kita sudah berhijrah belum, Pak Bambang, dengan segala macam dinamika dan kasus yang ada, ya? Karena tadi pagi saya lihat di berita 11,8 triliun dikorupsi itu, Pak. Wah, itu kayaknya kita udah berhijrah belum sih kalau kemudian pejabat kita tuh korupsinya sebegitu banyaknya, sedangkan kita di bawah ini, wah susah banget gitu cari duitnya. Pak Bambang melihatnya. Ya, untuk melihat berhijrah kita sudah berhijrah belum? Tadi coba kita memang Pancasila itu tidak bisa hanya kita ungkapkan, ya. Kita upacarai lalu kita baca tiap ini menjadi sesuatu yang seremonial, sakralis, itu tidak bisa. Tapi ya harus kita transformasikan, kita serap maknanya itu, spiritnya itu apa. Lah dari spirit itu kalau sudah kita pahami, barulah kita berhijrah menjadi manusia yang Pancasila itu, ya manusia yang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasilanya itu. Jadi kita harus maknai Pancasila. Harus paham dulu. Jadi saya melihat begini, ya Pancasila itu kan tadi sudah disebut dari semula ketika bulan Juni itu kan rumusannya belum seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Terutama tentang sistematika sila-silanya.
Tapi yang jadi kesepakatan ya, baik yang nasionalis, yang santri maupun yang ini, itu kan tanggal 18 itu. Sudah jelas itu bahwa Pancasila yang kita baca yaitu dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh. Nah itu harus kita tangkap. Satu ini apa spiritnya itu untuk berhijrah kita, untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai. Nah, sesuai dengan nilai-nilainya itu, maka saya menggambarkan begini. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebetulnya hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan. Ya. Seringkali kan Tuhan disimbolismekan dengan langit gitu ya. Jadi hubungan vertikal. Sedangkan yang 4 sila di bawahnya itu adalah horizontal. Humanisme, kemanusiaan. Persatuan itu soal kebangsaan. Kerakyatan itu soal demokrasi. Keadilan itu adalah buahnya, ya, hikmah atau barokahnya ada di situ. Maka sebetulnya kalau tauhidnya kuat, jadi garis vertikalnya itu bagus, tegak, ya. Nah tegak itu apa? Ya takbirnya terus tegak. Takbirnya terus tegak. Maka resonansinya horizontalnya akan, jangkauannya akan luas. Sehingga lah itu kalau jadi, makanya kalau kita kurvakan begitu itu kuadran 1. Jadi sumbu Y ya itu positif, sumbu X-nya juga positif. Hubungan dengan Tuhan bagus, katakanlah bahasa agamanya hablunan bagus, maka habluminan nasnya juga bagus. Dan situ akan terjadi, jadi itu harus tauhidnya kuat. Nah, itu sebetulnya adalah refleksi dari yang diperintahkan Allah. Negeri ini, katakanlah negeri Pancasila ini, akan bawa berkah atau tidak itu sangat tergantung kualitas intaknya penduduknya. Ya. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu ada 2 alternatif. Kalau intaknya iman dan takwanya kuat, maka Allah akan menurunkan berkah. Tapi kalau dustanya yang banyak, ya, dustanya yang banyak penduduknya, ya dusta itu dusta kejujuran, dusta yang lain-lain lah, yang negatif itu, maka yang itu adalah siksa. Jadi jika berkah itu adalah refleksi dari kokohnya intak itu. Jika takbirnya tegak, maka salamnya akan bertebaran. Saya kira itu. Karena biasanya kalau Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar kan harusnya yang besar tuh Allahnya, bukan kitanya yang merasa besar begitu, bukan kitanya yang merasa berkuasa. Nah Pak, pertanyaannya yang harus dijawab adalah berpancasila dan berhijrah ini kan korelasinya sangat kuat ya. Kita harus paham Pancasila dulu sebelum kita spirit berhijrah menjadi lebih baik. Nah kalau orang-orang yang spirit berhijrahnya itu sudah tinggi, tapi menghendaki negara kita menjadi negara Islami, yang ada di berita-berita setiap hari kita baca ya, mengganti Pancasila, tidak cinta NKRI. Nah, itu yang salah di mana dan harus seperti apa? Dijawab setelah jeda, karena usai jeda saya akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah di sini di Dialog Kebangsaan dan Keagamaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan. Kita bahas mengenai relevansi Pancasila dengan spirit hijrah. Apakah ada relevansinya kalau kemudian ada golongan masyarakat yang mengeklaim dirinya sudah berhijrah menjadi yang lebih baik, sangat islami sekali, tapi menghendaki negara kita menjadi negara Islam, tidak berdasarkan pada Pancasila, ideologinya diganti begitu. Pak Bambang, silakan Pak, melihatnya seperti apa? Ada 3 hal yang harus kita jadikan ini ya, katakanlah si cara berpikir ya. Kita harus paham
spirit makna Pancasila itu. Lalu kedua, kita konsisten terhadap itu. Ketiga, kita aktualisasikan itu. Jadi paham, konsisten, lalu aktualisasi. Ada satu nasihat yang pasca Indonesia merdeka, yaitu ketika 7 kata itu dicoret. Itu kan yang melobi tokoh-tokoh Islam itu kan Soekarno dan Hatta. Ya, yang melobi itu. Ya. Nah, jadi sehingga Pak Hatta itu memberikan begini. Beragama itu jangan dengan filosofi gincu. Maaf ya, gincu ya, benges gitu ya. Tapi beragamalah menggunakan filosofi garam. Garam itu tidak kelihatan, tapi dirasakan. Dirasakan itu garam. Atau gula kalau kita buat minuman. Tidak kelihatan gulanya, tapi bisa dirasakan. Nah, kalau gincu itu kan kelihatan. Menger-menger begitu. Tapi kena sesuatu hilang. Nah, hilang. Beda dengan garam tadi. Dan garam itu begitu tersembunyi letaknya. Kalau dibuat sayur, tidak ada sayur garam. Sayur apa? Sayur bayam, sayur tewel gitu ya. Tapi orang makan sayur tewel itu terasa kok yang ditanyakan bukan tewelnya ada ya. Kok ini kok kurang asin? Oh, garamnya nggak ada lah di situ. Itulah sehingga kita beragama itu tidak formalis, tetapi substansial. Itulah sebetulnya kita tangkap Pancasila itu sebagai refleksi begitu arifnya keberagamaan kita, sehingga kita tidak berpikir yang ekstrim begitu. Karena apa? Kita akan menjadi penebar salam, rahmat, rahmat itu. Nah disitulah sehingga bukan jaketnya, bukan jubahnya, ya itu yang diinikan, tapi adalah bagaimana hatinya itu. Saya kira harus begitu. Dari golongan masyarakat itu, Prof. Tabroni mengeklaim bahwa negara kita tidak baik-baik saja, sehingga harus diganti sistemnya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat, Prof, melihatnya para pejabat pemimpin kita yang kemudian kita rasa, kok kayak gini sih gitu. Dengan spirit hijrah dan pemahaman Pancasila yang benar itu harusnya kayak apa, Prof? Rasulullah pernah bersabda bahwa saya dilahirkan di kota Makkah. Saya terusir dari kota Makkah dan saya tinggal di Madinah. Tetapi saya mencintai kota Makkah sampai sekarang. Itu kata beliau. Artinya cinta kepada tanah air ini disunahkan, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita lahir di Indonesia, kita makan dari hasil tanah Indonesia, dari keringat sesama warga bangsa. Karena itulah maka kita harus mencintai tanah air bangsa Indonesia ini. Sehingga dikatakan hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Kita kan tidak terusir ya. Rasulullah yang terusir saja itu masih mengatakan mencintai kota Makkah walaupun beliau terusir. Kita kan tidak, kita lahir di sini, kita meminum air, makan dari hasil tanah, dari keringat saudara-saudara kita. Kita tidak terusir, karena itulah kita sudah sepatutnya kita mencintai tanah air kita. Yang kedua, bahwa apa itu? Tadi kalau yang pertama hubbul waton minal iman ya Pak ya. Jadi hubbul waton minal iman. Yang kedua bahwa ketika Rasulullah wafat, itu Rasulullah tidak berwasiat apapun. Artinya Rasulullah itu misalnya kalau dia memilih pilihan si A, maka itu menjadi hukum. Bahwa Rasulullah menunjuk seseorang. Atau kalau Rasulullah menyuruh memilih, maka itu menjadi dasar hukum. Karena itu Rasulullah
ketika beliau wafat tidak memberi wasiat atau ucapan atau ketetapan terhadap siapa pengganti beliau dan siapa dan apa bentuk negara setelah beliau wafat. Ya. Oke. Artinya bahwa silahkan dimusyawarahkan. Ya. Wasawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Urusan publik itu harus dimusyawarahkan di antara orang-orang yang tinggal di wilayah itu. Karena itulah maka kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu urusan-urusan publik harus dimusyawarahkan bersama. Ya. Kemudian Rasulullah ketika dari hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau mengadakan satu kesepakatan dengan penduduk setempat, ya, atau disebut sebagai common platform. Ya, tadi Pak Bambang menyebut sebagai titik temu, ya, membuat titik temu antara Rasulullah dan para sahabat dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum ansor adalah penduduk lokal yang menolong kehadiran beliau dan para sahabatnya, dan termasuk juga orang Yahudi, orang Majusi, dan penduduk paganisme yang lain di kota Yasrib, ya. Kemudian dikenal dengan namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah satu kesepakatan luhur dari seluruh warga Madinah itu untuk menjaga Madinah supaya menjadi negeri yang aman, yang tentram, yang adil dan lain sebagainya. Sehingga para tokoh pemikir politik Islam mengidentikan ya bahwa Pancasila itu sebagaimana Piagam Madinah. Karena maka sebenarnya Piagam Madinah itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Ya. Dulu saya pernah membuat satu gambar ya bahwa Pancasila itu terdiri dikonstruksi dari tiga nilai-nilai dasar. Pertama adalah nilai-nilai keislaman, yang kedua adalah nilai-nilai kebangsaan, dan yang ketiga adalah nilai-nilai kemodernan. Jadi dialektika antara nilai-nilai keislaman, kemudian kebangsaan dan kemodernan itulah Pancasila. Ya. Misal contohnya adalah bahwa di antara 5 sila itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Semuanya relevan dan relevan selaras. Dan bahkan itu bisa dicari rujukannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, ya tak? Kemanusiaan, ya. Yang adil itu kan dari bahasa Arab. Adab itu adil, adab itu kan dari bahasa Arab. Kemudian persatuan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Kita ini harus punya persaudaraan sesama orang beriman. Jadi persaudaraan sesama orang beriman, Pak. Bukan ada ukhuwah Islamiyah itu tidak ada sebenarnya. Ukhuwah imaniyah yang ada itu. Persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kemudian ukhuwah basariyah sesama manusia, dan juga ukhuwah watoniyah. Kemudian musyawarah, ya, bil hikmah, ya, wasabirhum bil amri bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kemudian keadilan sosial. Sehingga sebenarnya Pancasila itu sudah sangat Islami gitu ya. Sangat, sehingga kita itu berhijrah menuju Pancasila sangat Islami. Cuma masalahnya bagaimana sesuatu yang ideal, yang luhur ini, tadi Pak Bambang mengatakan ya bukan hanya cukup diupacarai, tidak hanya cukup dihafalkan, diritualkan, disakralkan dan sebagainya, tapi harus diterjemahkan, kemudian diamalkan di dalam kehidupan nyata. Saya kira hijrah yang sesungguhnya itu adalah hijrah menuju Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur. Saya kira mungkin begitulah. Pancasila sangatlah Islami begitu ya, sangat Islami, sudah relevan dan bersumber pada Al-Quran juga. Kalau kita lihat negara yang lain ya, Uni Soviet pecah di Perang Dingin, Yugoslavia, sekarang perang India, Pakistan, Israel, Iran. Kita di sini ya sebagai masyarakat Indonesia sangatlah aman, tentram, damai. Sehari-harinya kita bisa makan enak, ya kan Prof? Kita bisa makan dari tanah dan air sendiri. Lalu sesungguhnya
nikmat mana lagi yang engkau dustakan, wahai masyarakat Indonesia, termasuk saya ya. Jadi Pancasila dan spirit hijrah insya Allah lah bisa kita maknai hari ini dan kita bisa terapkan di kehidupan selanjutnya. Pak Bambang, saya ingin closing statement Pak terakhir, monggo silakan singkat saja. Terima kasih ya. Jadi untuk merealisasi relevansi Pancasila dengan spirit hijrah itu adalah, mari kita gunakan kalau bulan-bulan ini disebut bulan Pancasila ya, dan juga kita menyongsong datangnya bulan Muharram ya, yang sebagai satu momentum hijrah itu ya. Marilah kita bulan itu kita gunakan refleksi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini sehingga punya kontribusi terhadap tegaknya negara Pancasila. Lalu kedua juga itu tidak bisa lepas dari kita harus melakukan refleksi perilaku keislaman kita, ya, perilaku keagamaan kita, sehingga perilakunya itu menjadi perilaku yang islami. Sebab belum tentu kita Islam, belum bisa jadi perilakunya enggak Islami. Ya. Itulah yang harus kita hijrahkan. Sekian. Terima kasih Pak Bambang. Prof Tabroni terakhir Prof. Tadi Mbak El menyebut fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang hendak engkau dustakan. Jadi bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang aman, yang bersatu dan sebagainya. Karena itulah maka kita harus syukuri bangsa yang seperti ini, negara yang seperti ini, dan janganlah kita seperti orang yang disindir dalam Al-Quran, yaitu orang yang memintal benang menjadi sebuah pakaian, ketika sudah mau jadi diurai kembali. Ya, kita jangan sampai setback ke belakang. Karena itulah maka kita harus sekali-kali saja nengok ke belakang, tapi kita maju ke depan bagaimana Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik dan mendapatkan ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Prof Tabroni dan juga Pak Bambang sudah hadir di dialog kita hari ini membahas mengenai relevansi antara Pancasila dan juga spirit hijrah di momen 1 Juni ya, momen kelahiran Pancasila dan juga 1 Muharram ya di tahun baru Hijriah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Pancasila kita belajar mengenai persatuan, dari hijrah kita bisa belajar mengenai perubahan dan keduanya merupakan kunci kemajuan bangsa ini. Saya Elvina Rahma pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.